Bismillah, Assalamualaikum teman-teman sekalian, kembali bersama Ambar Kenali Channel ya. Hari ini tidak seperti biasanya, kita biasanya bikin video-video tutorial untuk pengobatan dan perawatan burung ya. Untuk kali ini sebenarnya ini video permintaan dari seorang kawan ya yang berencana mau beternak burung kenari, dan kita akan bikin apa ya, istilahnya semacam perhitungan sederhana gitu ya untuk skala yang kecil. Ini teman ada yang mau ternak dalam skala yang besar, skala yang apa ya, nggak nanggung-nanggung begitu, tapi kita akan bikin perhitungan ternak kenari, berapa modal yang dibutuhkan, berapa bulan untuk bisa kembali modalnya, seperti itu dalam skala yang kecil. Sekali lagi, dalam skala yang kecil, tinggal nanti ketersediaan dana itu berapa, tinggal itu dapat berapa, begitu nanti bisa kita terangkan ya. Sebenarnya teman minta untuk dibuatkan secara tertulis ya, tapi saya tidak terlalu tidak terlalu pintar menulis, sehingga sambil terangkan pakai video, mudah-mudahan bisa jelas. Nah, yang pertama ini yang akan kita sampaikan ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Kita peternak kenari sudah mulai dari tahun 2005, sudah 16 tahun yang lalu kita peternak kenari. Kemudian berdasarkan pengamatan juga, ada beberapa teman peternak yang kita ajari dari nol, sama sekali dari nol sampai bisa beternak, sampai bisa jalan sendiri. Jadi yang kita sampaikan adalah betul-betul fakta di lapangan, dan kita akan bikin perhitungan yang apa ya, kalau orang Jawa bilang itu di paet gitu, perhitungan-perhitungan yang minim gitu. Padahal nanti perjalanan bisa lebih, hasilnya bisa lebih besar. Perlu kita ketahui ya teman-teman, untuk burung kenari itu jenisnya ada ratusan ya, ratusan bukan puluhan ya, ada ratusan jenis. Kemudian yang viral, yang apa ya, yang sangat terkenal atau sangat laku di pasaran, khususnya di Indonesia ini, mungkin ada puluhan ya, ada puluhan. Nanti kita cuma akan bikin satu atau dua perhitungan saja dari berapa model gitu ya, karena dari ratusan itu bisa disilangkan. Dari silang itu nanti bisa jadi banyak macam lagi, dan nanti kita cuma akan bikin satu model. Karena untuk model-model yang lain atau jenis-jenis yang lain, perhitungan keuntungan itu kurang lebih sama. Kalau lebih tidak terlalu banyak, kurang pun tidak terlalu banyak, kurang lebih sama. Dan perhitungan ini juga di peternak-peternak lain juga kurang lebih sama. Kalaupun ada yang berbeda itu biasa ya, karena memang pengalaman masing-masing orang itu berbeda, tidak bisa sama persis gitu ya. Kita langsung aja ya ke perhitungannya. Ini sudah saya buatkan supaya lebih mudah tadi ya, coba didekatkan. Ini tadi saya sampaikan ada puluhan, ratusan atau puluhan model yang bisa kita kembangkan. Ini cuma contoh satu saja. Kita ambil contoh jenis kenari terbesar, yang terbesar dan paling mahal di Indonesia khususnya, yaitu jenis YS atau Yorkshire. Ini kenari paling besar dan paling mahal. Pertama kita butuh, misal kita bikin satu, istilahkan satu paket gitu ya, bukan sepasang. Kalau sepasang itu satu jantan satu betina, ini satu paket istilahnya. Jadi satu jantan dengan 5 betina ya, jangan 5 betina. Biasanya orang bikin 1:3. Kita bikin 1:5 itu bisa, karena 5 ekor betina itu nanti birahinya nggak bisa bareng, sehingga satu jantan mampu mengawini 5 betina secara bergantian. Satu pejantan Yorkshire ini, harga Yorkshire ini untuk jantan ini berkisar antara 5 sampai 15 juta. Nah, kita ambil tengah-tengahnya aja, yang kualitas standar itu 7,5 juta. Ini sudah bagus, siap kawin. Kita asumsikan satu pejantan ya 7,5 dikalikan 1, ini kita butuh uang 7.500.000 ya, satu ekor pejantan jenis Yorkshire. Kemudian betina kita misal pakai AF. Nanti betina itu ada AF super, ada F1, F2, F3, F4. Yorkshire lokal ada banyak lagi ya. Ini kita pakai AF yang kecil aja. Nah, AF kita pakai 5 ekor, satu ekornya rata-rata harga kita ambil yang harga 500.000. Dikalikan 5 ekor, ini totalnya menjadi 2.500.000. Kemudian untuk keperluan sangkar kita butuh 10 sangkar ya teman-teman. Butuh 10 sangkar. Kenapa? Karena ini ada 5 sama 1 ekor 6. Nah, kita butuh 10 sangkar. Ini
nanti 4 sangkar itu dibutuhkan untuk memisahkan kenari-kenari piyek atau hasil produksi kita ya. Untuk piyek kan butuh tempat tersendiri, kita bikin yang longgar 4 kandang begitu. Nah, satu kandangnya ada macam-macam harga kandang, kita ambil yang harga 100.000. Ini 100.000 kandang ternak biasa, sudah sama perlengkapan lah, tempat minum, tempat pakan yang model yang bagus, bukan yang model biasa, model yang yang bisa untuk 1 minggu sekali itu. Kemudian sarangnya juga, tempat sarang juga kita hitung secara kasar aja 100.000 kali 10 kandang, jadi totalnya butuh 1 juta untuk kandang. Kemudian untuk perhitungan pakan, kemudian obat-obatan yang harus disediakan, kemudian operasional ini termasuk karyawan, termasuk tempat dan lain sebagainya ya. Ini juga hanya hitungan global saja, tidak bisa detail. Untuk detailnya bisa saya sarankan teman-teman yang ingin belajar beternak, kita bisa ketemu langsung begitu ya. Kalau hitungan seperti ini hanya hitungan secara global garis besar saja, kita hitung 500.000. Nah, 500.000 ini kemudian kita total, kita butuh 1 paket 1 jantan Yorkshire dengan 5 ekor betina, sudah sama pakan, operasional semuanya. Ini butuh modal sebesar 11.500.000. Nah, kemudian kita butuh kurang lebih katakanlah 1 bulan ya, katakanlah 1 bulan untuk belanja, karena untuk beli materi burung kenari ini butuh waktu ya, tidak seperti kalau kita beli bahan-bahan yang ada di toko atau di pabrik tinggal ngambil begitu ya. Untuk burung kenari nggak bisa begitu ya, kita butuh nyari dulu, butuh banyak burung bagus tapi harganya terlalu mahal dan lain sebagainya. Jadi intinya untuk burung tidak bisa langsung ada uang langsung ambil, tidak bisa. Kita asumsikan kita butuh waktu 1 bulan untuk belanja. Kemudian burung kita jodohkan 2 minggu itu untuk angkrem ya, dia kawin, kemudian angkrem, ngerami telur itu 2 minggu. Kemudian untuk ngelolohnya sekitar 25 hari sampai 30 hari. Kita asumsikan 1,5 bulan, rata-rata perhitungannya seperti itu. Kita hitung aja 2 bulan, karena namanya hewan itu kadang agak telat, kadang trouble dan lain sebagainya. Itu kita asumsikan, kita bikin perhitungan yang kasar saja, dihitung 3 bulan. Nah, 3 bulan ini teman-teman sekalian ya, kita asumsinya pejantan dan betina kita beli kondisi betul-betul siap kawin ya, bukan beli harus merawat lama, enggak, betul-betul siap kawin, sehingga kita mungkin beli mahal sedikit tapi yang betul-betul siap kawin. 5 ekor ini selama 3 bulan ini masing-masing keluar anak 2 aja ya. Ada yang 1, ada yang sampai 5 anak ya 1 ekor itu. Kita hitungan yang pahit saja itu 2 ekor katakanlah ya. 2 ekor kali 5 indukan sama dengan keluarnya 10 ekor. Nah, 10 ekor ini per ekornya berapa? Untuk anakan Yorkshire dengan HF ini keluarnya F1 ya, jenis F1 YS. Ini untuk yang keluarnya jelek atau betina itu minimal 500.000 laku per ekor. Kemudian nanti yang keluarnya istimewa bisa 1 sampai 1,4 juta. Itu yang keluarnya istimewa. Kita ambil tengah-tengah saja, per ekornya kita hitung 750.000. 10 ekor sekali 750 sama dengan 7.500.000. Ini asumsinya selama 3 bulan. Kemudian kita hitung lagi karena teman kemarin tanya BEP-nya kapan, berapa bulan, berapa tahun untuk bisa balik modal. Kita katakanlah kita kalikan 2 langsung aja, 3 bulan kali 2 yaitu 6 bulan. Ini teman-teman mungkin yang sudah pengalaman sudah tahu ya, untuk burung itu produksi sebetulnya hanya 1,5 bulan hitungannya, tapi kita hitung pahitnya per 3 bulan supaya perhitungan namanya bisnis itu jangan di atas kertas nanti sepertinya mulu-mulu, ketika dipraktekkan nanti melesetnya jauh. Nah, kita sudah bikin meleset 1,5 bulan, kita hitung 3 bulan. 3 bulan kali 2 bulan 6 bulan. 6 bulan berarti 5 kali tadi 5 ekor kali 10 ya. 5 ekor kali 2 10 ekor ya. Ini kalau 2 bulan berarti 20 ekor. 20 ekor kali 750.000 sama dengan 15 juta. Nah, selama 6 bulan, perhitungan kita 6 bulan modal 11,5 juta ini selama 6 bulan sudah jadi 15 juta. Artinya selama 6 bulan itu sudah balik modal plus masih ada sisa 3,5 juta rupiah.
Itu sekali lagi dari awal saya sampaikan bahwa hitungan ini adalah hitungan fakta di lapangan. Kadang bisa lebih, kondisi tertentu bisa jauh lebih besar dari ini. Kadang-kadang sekali panen itu sudah langsung balik modal, bisa, karena kadang dari 10 ekor, 12 ekor anakan misal itu keluar 2-3 ekor yang betul-betul istimewa, harganya bisa 2 kali lipat, itu bisa. Kadang seperti itu. Nah, nanti ini kita hitungan 6 bulan saja. Kalau kita paitkan lagi teman-teman ya, kita paitkan lagi, katakanlah 1 tahun baru balik modal. Itu saya kira untuk satu bisnis sudah sangat bagus ya. Artinya kalau kita bandingkan dengan ternak yang lain ya, ternak sapi, ternak kambing dan lain sebagainya, dari hitungan-hitungan ini ternak kenari masih jauh lebih menguntungkan ya. Tentu kalau kita bicara soal rezeki ya, tentu rezeki masing-masing ya. Kalau orang senangnya sapi ya tidak bisa dipaksa untuk dikenari begitu. Tapi secara hitung-hitungan di atas kertas, secara hitungan-hitungan matematika, ternak kenari jauh lebih menguntungkan dari yang lain. Mungkin itu ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Nah, sekali lagi ini hitungan yang sangat sederhana ya, tidak bisa detail sekali, nanti waktunya terlalu panjang. Saya sarankan untuk bisa bertemu langsung, nanti bisa ngobrol langsung, insya Allah jauh lebih detail. Kemudian ada resiko-resiko apa yang dihadapi juga bisa kita sampaikan. Nah, ini sekedar gambaran kasar, gambaran garis besar bagi teman-teman yang ingin beternak kenari ya. Untuk yang jenis-jenis lebih kecil juga ada, yang lebih mahal dari ini juga ada. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa kita sampaikan ya. Atas kurang lebihnya kita minta maaf ya. Kalau teman-teman ada masukan silahkan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.